Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, 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 apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi baru. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Pada hari ini kita akan melanjutkan tentang organ pencernaan manusia, mata pelajaran IPA kelas 5. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat model organ pencernaan pada manusia dengan baik dan benar. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama simak video pembelajaran berikut ini. Alat pencernaan manusia. Apa yang dimaksud dengan pencernaan? Yang dimaksud dengan pencernaan adalah makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan akan mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Proses pencernaan terjadi pada saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan tersebut. Mari kita simak proses penguraiannya. Dalam proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Dalam proses tersebut ada dua. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik, dan yang kedua, pencernaan makanan secara kimiawi. Berikut fungsi organ pencernaan. Fungsi organ pencernaan yang pertama adalah menghancurkan makanan menjadi lebih halus. Sedangkan fungsi yang kedua itu adalah mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Sedangkan yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Nah, itulah fungsi dari organ pencernaan. Nah, anak-anak, berikut adalah organ-organ pencernaan yang ada pada manusia. Di antaranya, yang pertama rongga mulut. Nah, yang kedua adalah kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Sedangkan yang keempat adalah usus halus. Dan yang kelima adalah usus besar. Dan yang terakhir, yang keenam adalah anus. Itulah organ-organ pencernaan yang ada pada manusia. Yang pertama adalah rongga mulut. Nah, yang dimaksud dengan rongga mulut adalah tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Nah, penjelasan yang pertama itu adalah lidah. Lidah berfungsi untuk organ pengecap dan membantu menelan makanan. Sedangkan yang kedua itu adalah kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah menghasilkan ludah yang mengandung enzim ptyalin, berguna untuk memecah zat tepung menjadi zat gula. Sedangkan yang ketiga itu adalah gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Pada manusia pada umumnya mempunyai 3 macam jenis gigi. Gigi yang pertama itu adalah gigi taring. Yang kedua itu adalah gigi seri, dan yang ketiga itu adalah gigi geraham. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Yang dimaksud dengan kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristiatik, yaitu gerak mendorong makanan menuju lambung.
Organ pencernaan yang ketiga itu adalah lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis oleh otot lambung serta pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim, pepsin, dan renin serta asam lambung. Ketiga jenis enzim ini nanti akan Bapak jelaskan. Baik, untuk yang pertama itu adalah enzim pepsin. Berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Nah, sedangkan enzim yang kedua itu adalah enzim renin. Berfungsi untuk mengontrol tekanan darah dan menjaganya tetap stabil. Sedangkan enzim yang ketiga itu adalah enzim asam lambung. Asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Organ pencernaan yang keempat itu adalah usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terdapat enzim yang berasal dari pankreas dan dinding usus antara lain sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar usus halus berikut ini. Yang pertama, dinding yang pertama itu adalah sukrase yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa. Sedangkan dinding yang kedua itu adalah lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan dinding usus yang ketiga itu adalah maltase, berfungsi mengubah maltose menjadi glukosa. Organ pencernaan yang kelima adalah usus besar. Sisa pencernaan atau ampas yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, ampas pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Di usus besar terjadi penyerapan air dari sisa-sisa makanan. Alat pencernaan manusia yang keenam adalah rektum dan anus. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Jika kotoran masuk ke dalam rektum, maka muncul keinginan untuk buang air besar. Kotoran lalu keluar tubuh melalui anus. Sekarang kita masuk materi berikutnya, yakni gangguan pada pencernaan. Gangguan pada pencernaan ini biasanya sering terjadi pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebagai contohnya yang pertama itu adalah sakit MAH. Itu disebabkan meningkatnya asam lambung, stres, dan pola makan tidak teratur. Nah, jadi biasakan dari sekarang makan itu teratur sesuai dengan waktunya sehingga lambung kita tidak akan menghasilkan asam lambung yang tinggi. Sedangkan yang kedua itu adalah sembelit, biasanya disebabkan oleh terlalu lama menahan buang air besar sehingga membuat perut kita menjadi merasa begah. Nah, jadi kalau kita ingin buang air besar, maka segeralah untuk buang air besar. Nah, untuk menghindari penyakit sembelit tersebut. Yang ketiga itu adalah diare. Nah, ini penyakit yang sering kita jumpai. Ini disebabkan kuman yang tercampur pada makanan. Jadi sebelum makan kita harus memperhatikan terlebih dahulu makanan yang kita makan jangan sampai kotor tercampur oleh kuman. Karena kuman itulah yang akan menyebabkan diare pada tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita memelihara kesehatan organ pencernaan? Yang pertama itu adalah makan teratur. Dengan makan teratur, nanti kondisi lambung kita akan tetap bekerja dengan porsinya masing-masing sehingga tidak akan menyebabkan asam lambung kita meningkat. Nah, yang kedua itu adalah minum paling sedikit 8 gelas. Kenapa kita harus banyak minum? Karena tubuh kita memerlukan cairan yang banyak. Karena 50% dari tubuh kita itu adalah air. Nah,
Sedangkan yang ketiga, untuk menjaga kesehatan organ tubuh kita adalah makan gizi seimbang. Artinya kita harus mengkonsumsi makanan yang mempunyai serat tinggi, kemudian ada protein, kemudian karbohidrat yang lengkap. Nah, jadi yang keempat itu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan ini juga mempengaruhi terhadap kesehatan organ kita. Nah, salah satu contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Sedangkan yang kelima adalah cuci tangan pakai sabun. Ini yang harus diperhatikan sebelum makan atau setelah buang air besar, kita harus mencuci tangan itu menggunakan sabun supaya bakteri yang ada di tangan kita itu mati atau hilang. Nah, kemudian yang terakhir yang keenam adalah hindari jajan sembarangan. Nah, ini biasanya anak-anak belanjanya di luar, jajannya di luar itu harus berhati-hati, harus melihat dulu kondisi makanan tersebut, apakah dihinggapi oleh lalat atau dihinggapi oleh debu. Jadi kita harus memperhatikan dengan benar. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga tayangan pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk pemahaman anak-anak Bapak. Salah hilap mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.